Milikilah inisiatif untuk berdamai. Kalau Anda punya masalah dengan siapapun, ketika Anda punya masalah sama orang, Anda perlu peduli bagaimana perasaan orang terhadap Anda. Kalau Anda telah jadi batu sandungan bagi dia, Anda telah melukai hatinya. Anda harusnya sebagai pembawa damai punya inisiatif untuk berdamai. Suami istri kalau bertengkar, sebagai pembawa damai harusnya punya inisiatif untuk berdamai. Seringkali dalam rumah tangga, suami gengsi dan tidak mau minta maaf. Istri juga begitu, terlalu gengsi untuk saling merendahkan hati. Suatu hari saya bikin salah sama suami saya. Ketika saya marah sama suami saya marah luar biasa karena apa yang dia lakukan, keputusan yang dia buat menurut saya salah. Kami jadi dingin dan tidak bicara. Tapi saya tidak tahan. Saya datang dekati suami saya berlutut di kakinya dan minta maaf sama suami saya. Sebagai orang yang membawa damai, harusnya kita berusaha untuk berdamai dengan pasangan kita atau dengan siapa saja. Matius 5 ayat 23 berkata gini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yesus mengajar kita, sia-sia kita beribadah kalau kita tidak menjaga perdamaian dengan sesama kita. Kalau kita tahu ada orang yang sakit hati, terluka sama kita, jangan tidak peduli, datangi dia dan berdamai dahulu. Jangan kita beribadah seolah-olah tidak ada apa-apa. Ketika bertengkar dengan pasangan kita, seringkali kita kesal ketika pasangan kita bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Bahkan bisa tidur nyenyak sampai ngorok. Sementara biasanya para wanita kalau kesal sama pasangannya tidak bisa tidur seperti saya. Nah, kita harusnya bereskan. Yang waras ngalah. Pembawa damai harus berdamai. Seperti saya merendahkan hati dan berlutut di kaki suami saya dan minta maaf. Mari setiap kita, khususnya bagi para wanita, rendahkan hati. Yang waras ngalah. Tahukah Anda di akhir zaman ini manusia itu nggak suka damai? 2 Timotius 3 tentang keadaan manusia pada akhir zaman dikatakan di ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Salah satu tandanya di ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kalau Anda pembawa damai, Anda harusnya bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mau berdamai satu sama lain. Karena salah satu tanda di akhir zaman ini orang gak suka berdamai. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jangan benci sama orang, jangan simpan kepahitan. Karena orang yang suka benci dan nyimpan luka di hati akan menimbulkan pertengkaran. Kalau Anda pembawa damai, Anda tidak simpan kepahitan. Seringkali orang tidak ribut, tapi mereka simpan sakit hati. Satu hari nanti akan terjadi pertengkaran. Ampuni musuh-musuh kita. Siapa sih yang tidak pernah bikin salah? Mari belajar ngampuni. Jangan suka sakit hati. Kenapa sih orang tuh bertengkar? Biasanya karena punya kepentingan. Kalau mereka punya kepentingan, lalu mereka tidak dapat itu, mereka akan cari gara-gara sama kita. Itu biasa. Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Banyak orang itu ketika punya kepentingan ingin sesuatu, tapi kita tidak bantu, mereka marah sama kita, cari gara-gara sama kita, jelek-jelekin kita. Dengar baik, pembawa damai tidak boleh bertengkar. Jangan bertengkar sama orang karena kita punya kepentingan. Orang yang cinta damai itu disertai Tuhan. Satu kali ada sebuah kisah di perjanjian lama, yaitu Ishak, anak dari Abraham. Ketika orang bangsa Filistin menutup sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham, Ishak pergi menggalinya lagi. Dalam Kejadian 26 ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu
di negeri ini. Tahukah Anda bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu dan itu diberkati, banyak orang akan iri hati dan bahkan orang mungkin mengingini dan ingin merebutnya dari kita. Nah, firman Tuhan berkata, tidak usah bertengkar sama mereka. Ketika Ishak menggali sumur dan sumur itu berbual-bual, datanglah gembala Gera bertengkar untuk merebut sumur itu. Kalau tidak diberkati, kalau tidak maju, tidak sukses, orang tidak ada yang rebutan. Apalagi itu bicara soal kebutuhan, tidak ada yang mau rebutan. Tapi karena itu bicara soal kelimpahan, orang datang untuk merebut. Tapi Ishak melepaskan, dia gali sumur lain. Dan lihat, Tuhan sertai, dia gali berbual-bual lagi. Lalu mereka bertengkar lagi dan mau merebut di situ. Ishak kasih, lalu Ishak pergi dan menggali lagi. Ingat, orang boleh rebut apa yang kita bangun, tapi penyertaan Tuhan tidak akan pindah. Ishak disertai Tuhan, kemanapun dia pergi, dia gali sumur berbual-bual lagi. Jangan pernah takut berkatmu direbut orang, karena penyertaan Tuhan tidak akan pindah. Yakini itu. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.